Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 275, Perjalanan Luar Angkasa. Pablo dan Salvatore awalnya bingung mengapa Jordan begitu sopan kepada Brett. Di dalam hati mereka, Jordan adalah majikan mereka, yang selalu bersikap superior dan sombong. Dia adalah penguasa paling angkuh dan berkuasa di dunia. Meskipun Jordan telah disakiti oleh Hailey, dia tidak pernah tunduk pada pria atau membiarkan dirinya dipermalukan. Mereka lega mendengar Jordan ingin membawa Brett ke luar angkasa. Memang, Jordan tetaplah Tuan Jordan yang sama, yang mereka rela bekerja untuknya selama sisa hidup mereka. Apa maksudmu? Tanya Brett, sedikit bingung. Jordan terus berpura-pura bersikap ramah dan berkata, kau tahu siapa Elon Musk, kan? Dia orang yang bekerja dengan roket berawak. Oh benar, pesawat berbentuk UFO yang baru saja kau tabrak itu diberikan kepadaku olehnya. Seperti yang Anda ketahui, bisnis perjalanan luar angkasa komersialnya telah berhasil, tetapi sejauh ini, tidak ada seorang pun kecuali para astronot yang bersedia mencobanya. Tuan Howard, Anda sangat perkasa dan kemampuan bela diri Anda luar biasa. Anda pasti sangat berani. Bagaimana dengan ini? Aku akan mendaftarkanmu dan membayar $150 juta untuk tiketnya dan membiarkan Mus membawamu ke luar angkasa untuk bersenang-senang. Brett benar-benar tercengang. Kau ingin mengirimku ke luar angkasa? Hahaha. Pablo dan Salvatore tertawa dan berkata, benar sekali, Tuan Jordan akan mengirimmu ke surga. Jordan mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak tertawa. Ia kemudian melanjutkan berbicara kepada Brett dengan cara yang ramah. Bagaimana Anda bisa berkata begitu, Tuan Howard? Itu namanya perjalanan luar angkasa, yang akan menjadi tren masa depan. Hanya orang kaya seperti Anda yang mampu mencobanya, Tuan Howard. Orang biasa tidak akan mampu melakukannya meskipun mereka mau. Brett jelas menjadi sedikit lebih cemas tetapi di permukaan, dia berpura-pura tidak peduli. Hah, perjalanan luar angkasa. Tentu saja. Kau sudah setuju, ya. Aku akan menelepon Mus sekarang dan menyuruhnya mempersiapkannya. Saat Jordan berbicara, dia langsung melakukan panggilan video ke Mus. Begitu panggilan video dimulai, Brett melihat si maniak bisnis, Mus. Hai, Jordan. Mus menyambut Jordan dengan gembira. Brett, di sisi lain, tercengang. Sial, dia benar-benar mengenal Mus. Meskipun Brett mengandalkan akar domestik keluarga Howard yang kuat, pengaruh internasional mereka sama sekali tidak sebanding dengan pengaruh keluarga Stelle. Mereka sama sekali tidak mengenal keluarga Gates atau keluarga Mus. Jordan tersenyum dan berkata, Mus, aku punya teman di sini yang ingin ikut perjalanan luar angkasamu. Aku akan membayar $150 juta untuknya. Setelah mendengar ini, Mus langsung bersemangat, oh, benarkah? Coba saya lihat pahlawan mana yang begitu berani. Jordan mengarahkan kamera ponselnya ke Brett dan berkata, Tuan Howard, sampaikan salamku kepada Presiden Mus. Walaupun Brett bersikap tidak sopan kepada Jordan, jelas terlihat ada kebencian. Sebagai keturunan keluarga kaya di ibu kota, ia tetap sangat santun dan berbudaya saat menghadapi tokoh ternama internasional seperti Mus. Halo, Tuan Mus. Sapa Brett lembut. Mus masih tersenyum pura-pura seolah-olah dia dirasuki alien. Wah, jadi kamu pahlawan pemberani ini. Sejujurnya, saya telah mengundang banyak orang kaya di AS untuk pergi ke luar angkasa untuk bersenang-senang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan ya. Bahkan Jordan tidak berani pergi ke luar angkasa. Kamu adalah orang paling berani yang pernah kutemui. Selamat datang. Aku akan mengirimmu ke langit tanpa masalah. Meski dipuji oleh Mus, Brett tetap sangat tidak senang. Sial, aku tidak percaya bahkan Jordan tidak berani pergi ke luar angkasa. Bagi kebanyakan orang awam, luar angkasa adalah sesuatu yang aneh dan penuh bahaya. Kecuali mereka adalah penggemar fiksi ilmiah luar angkasa dan orang-orang yang tidak ingin tinggal di bumi, tidak seorang pun akan bersedia pergi ke tempat asing seperti itu. Jordan berkata, Mus, buatlah pengaturan. Akan lebih baik jika kita dapat mengirim Ten Howard ke angkasa dalam 2 hari ke depan. Kebetulan sekali. Kami berencana untuk melakukan penerbangan berawak lagi lusa, jadi bawa orang ini ke saya secepatnya. Tidak masalah, kami akan berangkat sekarang juga. Sampai jumpa besok. Jordan menutup panggilan video dan berkata kepada Pablo, siapkan pesawat pribadi, kita akan segera berangkat ke Texas. Ya. Jordan kemudian tersenyum dan berkata kepada Brett, ayo pergi, Tuan Howard. Brett terkejut dan marah besar. Apa? Siapa bilang aku akan pergi ke Amerika bersamamu? Aku tidak ingin pergi ke luar angkasa. Kalau kau ingin pergi, pergilah sendiri. Setelah mengatakan itu, Brett hendak pergi. Namun, tepat sebelum dia mencapai pintu, dia dihentikan oleh beberapa anak buah Pablo. Apa maksudmu? Brett menoleh ke arah Jordan. Meskipun refleksnya bagus, dia telah ditusuk 2 kali.
Bom asap dan senjata lain di tubuhnya juga sudah lama disingkirkan. Dalam perkelahian dengan tangan kosong dan tinju, dia pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelompok orang ini, termasuk Jordan. Jordan tersenyum dan berkata, "Brett, sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Kamu ceritakan alasannya atau pergi ke luar angkasa. Kamu pilih." Salvatore, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak. "Brett Howard, apakah menurutmu Tuan Jordan tidak punya cara untuk menghadapimu meskipun kami tidak berani membunuhmu? Tuan Jordan punya 100 cara untuk membunuhmu." Haha. Brett sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya tetapi tidak berani bergerak lagi karena dia sendirian dan jelas tidak bisa melewati mereka. Setelah beberapa saat, Brett tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bukankah ini hanya perjalanan ke luar angkasa? Baiklah, aku akan pergi. Tapi menurutku kamulah yang harus pergi ke luar angkasa untuk menenangkan diri karena istrimu baru saja melahirkan tetapi bayi itu bukan milikmu." Hahaha. Tatapan Jordan bagaikan pisau dan dia berkata dengan dingin, "Teruskan. Begitu kau sampai di luar angkasa, alien tidak akan mengerti kata-katamu." Brett tiba-tiba menjadi bingung. "Kamu. Ayo pergi." Jordan mencengkeram Brett dan membawanya pergi dengan paksa. Tak lama kemudian, Jordan dan anak buahnya naik pesawat pribadi langsung ke Boca Chica. Itu adalah basis penelitian dan pengembangan perusahaan Moose di Texas, suatu tempat yang sangat unik dan menampung berbagai versi ruang antar bintang di bumi sejauh ini. Jordan dan Brett sama-sama dikejutkan oleh wahana antariksa dan roket di sini. Meskipun Brett berasal dari latar belakang keluarga baik-baik, ia memiliki wawasan yang terbatas dan tidak mengetahui teknologi terkini di dunia. Dia sama tercengangnya berada di sana. Jordan dan Brett memasuki ruang R&D untuk menemui Moose. Moose dengan gembira berjabat tangan dengan Jordan dan memeluknya. Moose berkata, "Kita sempat mengobrol lewat panggilan video tempo hari, dan saya tahu bahwa Anda kini juga tertarik dengan perjalanan luar angkasa. Dalam 10 tahun, saya akan mengirim setidaknya 1.000 manusia ke Mars, dan dalam 20 tahun ke depan, jumlah ini akan naik menjadi 1 juta. Setelah itu, Moose berinisiatif untuk menjabat tangan Brett dan bertanya, "Tuan Howard, apakah Anda bersedia menjadi manusia pertama yang pergi ke Mars?" Brett menelan ludahnya dengan gugup. Ke Mars.